Nggak apa-apa kali, Dit. Kenapa? Oke. Iya, udah bisa direkam. Nah, nggak tahu ini di mana yang nge-save aku. Kita mulai aja kali ya, Dit ya. Oke, Siap kah? ya, insya Oke. Allah. Pada Dita, waktu dan tempat dipersilakan. Kelihatan nggak Vera? Kelihatan. Mulai aja ya. Bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, mari kita berdoa teman-teman terlebih dahulu agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman kepada kita. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Jadi teman-teman, untuk cerita Quranku hari ini, aku ngambil judulnya adalah doa dipepet setan. Jadi eh, agak lucu ya, cuman emang relate gitu kan. Jadi kenapa sih kita tuh, eh, Digedein ya. kenapa, kenapa Merah? Tampilan tampilannya nggak bisa digedein. Oh iya, gak gede ya. Itu kan kamu masih di Canva gitu kan? Udah belum? Belum. Serius. Masih sama kayak di tampilan Canva gitu. Hmm. Tapi kelihatan gak Vera? Aku sudah aku gedein sih. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa nggak apa, Apa ya? Dit. Kelihatan sih sebenarnya. Nggak apa. Eh, Lanjut. Jadi eh temaku hari ini, jadi kenapa, enggak deh, kenapa, eh kalian pernah nggak sih kayak ngerasa marah gitu sama seseorang? Atau tiba-tiba kita tuh ngerasa kayak kecewa, atau ngerasa emosi, atau dendam, atau iri, atau terkadang kalau di dalam kita, apa namanya, kita beribadah kan biasanya ada rasa malesnya ya untuk zikir atau ngaji sampai yang nauzubillahnya tuh jangan sampai kita tuh pengen yang namanya membalas perlakuan orang lain gitu. Kadang kan kalau kita ngerasain apa sikap kayak gitu atau sifat kayak gitu kan kita ngira kalau itu terjadi dari diri kita sendiri. Padahal bisa jadi saat itu kita sedang namanya tuh dipepet sama setan. Jadi hari ini kita akan belajar sebuah doa yang diajarin sama Allah agar kita tuh terlindung dari godaan tersebut. Nah, kalau ditanya kenapa sih aku ngambil tema atau cerita Quranku tentang doa ini, karena eh, apa ya? Karena pertama tuh relate sama diriku yang pastinya masih susah banget buat ngontrol emosi dan aku ngerasa kalau perjuangan terbesar kita di dunia ini tuh setiap hari bukan hanya melawan orang lain, tapi kita juga melawan bisikan-bisikan yang ada di dalam hati kita kayak gitu. Setiap hari tuh pasti ada aja deh rasa yang
biasanya kita emosi atau overthinking, rasa kecewanya atau eh, apapun yang mungkin buruk ya buat diri kita. Nah, dari hal ini tuh aku sendiri belajar hati kita it- kalau hati kita nggak dijaga, pasti efeknya itu ke lisan maupun tindakan yang nantinya juga akan membawa hal yang negatif ke diri kita. Jadi aku merasa doa ini tuh apa ya, relevan banget buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini eh, menolak keburukan dengan kebaikan. Jadi ada di surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Jadi Allah itu nggak mengajarkan kita untuk membalas keburukan dengan keburukan. Justru Allah itu mengajarin kita membalasnya suatu keburukan itu dengan kebaikan. Karena ketika kita membalas dengan emosi, sebenarnya setan tuh merasa dia tuh win ya. Jadi dia ngerasa menang karena udah bisa mengambil alih diri kita kayak gitu. Contohnya mungkin kalau apa di kehidupan sehari-hari biasanya mungkin kita dikritik sama atasan kita atau diomongin atau disindir sama teman atau diomongin sama tetangga. Nah, biasanya kan respon pertama kita itu pasti overthinking ya, dan yang ekstrimnya itu ya kita membalas atau kita ngerasa apa ya, mendem alias dendam gitu. Nah, disitulah setan tuh sebenarnya sedang bekerja secara halus untuk menjalankan job desk-nya. Nah, dari sini aku tuh sebenarnya eh, ngambil doa di pepet setan ini sebenarnya dari buku Quran Review ya. Jadi eh pada saat mungkin kita ngerasa emosi atau apa, jadi yang kita akan kita berdoa itu dengan di ayat yang 97 itu yang Robbi a'udzubika min hamazati syaiton. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Wa a'udzubika Robbi ayyah turun, dan aku berlindung pula kepadamu ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Kenapa sih doa tersebut disebut tameng? Karena doa ini tuh menjaga hati kita sebelum rusak-rusak, yang dalam arti lebih rusak-rusak lagi kayak gitu. Jadi kalau hati kita udah dipenuhi rasa marah, rasa iri, dendam, malas, maka ibadah pun kita kalau itu akan menjadi berat. Jadi bisa dibilang doa ini tuh sebagai tameng hati kita, di mana akan melindungi kita dari bisikan setan, kemudian menjaga hati dari amarah dan dendam, dan mengingatkan bahwa pertolongan diri kita sendiri itu hanya dari Allah. Nah, untuk doa ini kan dia itu kalau dari artinya eh, kita itu meminta dua hal. Yang pertama, kita itu berlindung dari bisikan setan atau hamazat. Dan yang kedua, kita meminta nih agar setan tuh nggak hadir dalam urusan kita, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun ibadah. Dan karena kadang apa ya, setan itu kan nggak perlu membuat kita melakukan suatu dosa yang besar. Cukup dengan membuat kita kehilangan sabar aja tuh setan udah happy banget gitu. Jadi jangan mau kalah kita sama si setan-setan itu. Dampak bagi hati. Jadi kalau doa ini sering diamalkan, mungkin nih masalah hidup kita itu nggak apa ya, nggak langsung hilang gitu. Tapi cara kita menghadapi masalah akan berubah karena Allah itu pasti akan menurunkan sebuah arsinya. Contohnya kayak kalau misalnya seseorang itu menyakiti kita, tetapi mungkin Allah ngirimin sesuatu perasaan yang tenang, atau kita mau emosi atau mau kayak gimana, tiba-tiba
ada telepon atau tetangga tiba-tiba datang ke rumah. Jadi kan seakan-akan Allah tuh mau apa ya, menjauhkan kita dari rasa emosi yang pengen kita apa ya, pengen kita keluarin kayak gitu. Jadi dari doa ini tuh kita memohon perlindungan kepada Allah karena hati kita itu pastinya akan menjadi lebih tenang, kemudian emosi kita akan lebih terkendali, kemudian akan mudah memaafkan, yang pastinya kita akan tetap istiqomah dalam kebaikan. Pelajaran yang bisa diambil, jadi yang paling aku dapetin dari doa ini adalah ternyata kita itu sebagai seorang hamba yang lemah dan kita itu nggak akan mampu menjaga hati kita sendirian tuh tanpa pertolongan Allah kayak gitu. Kapan sih doa ini diamalkan? Jadi misalnya saat emosi mulai memuncak, pada saat kita keras kepala atau sulit memaafkan, kemudian pada saat kita menghadapi godaan maksiat, atau sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau contohnya itu misalnya mungkin kalau kita pada saat membuka WhatsApp kita tuh lagi ada masalah atau lagi banyak apa kerjaan yang banyak atau kita lagi bertengkar sama seseorang dan pengen meminta maaf atau kita membaca sesuatu hal yang membuat kita emosi kayak gitu. Nah, dari refleksi ini yang paling ngena di aku tuh yang pertama. Jadi kayak ternyata musuh terberat kita itu bukan orang lain, tapi hati kita sendiri yang belum mampu mengendalikannya. Karena kadang apa ya, kita tuh sibuk untuk menyalahkan orang lain, padahal yang paling perlu apa diperbaiki, yang perlu kita eh apa ya, kita siram dengan keimanan itu kan adalah sebenarnya hati kita sendiri. Jazakumullah khair, teman-teman. Jadi dari cerita Quranku ini, semoga setelah kita belajar dari doa dipepet setan ini, kita bukan hanya hafal bacaannya, tapi kita benar-benar bisa mengamalkan setiap hati kita mulai dipenuhi rasa yang amarah, kecewa, atau iri, karena kemenangan seorang muslim yaitu bukan ketika kita berhasil mengalahkan orang lain, tetapi ketika kita berhasil menjaga eh, hati kita sendiri dengan pertolongan Allah seperti itu. Alhamdulillah. Udah ya aku Dita, tadi slide-nya kagak kagak bergerak. beneran. Padahal aku udah Iya. mencet loh. Iya, aku juga mikir pasti kamu mencet, tapi di aku cuman slide yang doa dipepet setan itu doang yang muncul. Nggak ganti-ganti. Jadi Jadi tadi doanya di Quran surat apa jadinya di tadi? surat Al-Mu'minun 9798. Apa di Quran apa? Surat Al-Mu'minun, Heeh. Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Al-Mu'minun 97 sampai 98. Mm. Nanti aku share aja kali ya PDF-nya. Boleh, Kok boleh. bisa ya? Kenapa seperti Berat. itu? Kali. Kenapa? Ya, kanvanya kenapa tidak bergeser? Iya, nggak bergeser. Aku juga bingung. Dia pengen ngomong tapi takut ini kamu nanti jadi buyar. Jadi itu Tidak. doanya eh kita baca kalau kita udah ngerasa kayak, aduh, ini kayaknya eh lagi dipepet setan nih gitu ya. Terus kita harus baca doa itu gitu ya. Intinya gitu nggak sih? Iya, betul.
Mungkin kalau kita lagi overthinking atau kita kayak aduh kayak mau emosi nih atau ngerasa lagi nggak enak Mm-mm. gitu. Perasaan aku ya terkadang aku baca sih kalau aku lagi inget. Dan lumayan alhamdulillah sih Vera lumayan menenangkan seperti itu. Jujur aku baru tahu Aku pun kalau juga baru tahu dari maksudnya buku itu kan buku Quran review kan ada bukunya. Karena aku juga kamu sebelumnya udah tahu tahu, lama berarti ya? kayaknya aku pas baca buku itu pas kemarin Ramadan deh. Maaf Nita, Afwan Nita, jaringan aku Nggak, ya nggak apa-apa, kita tiba-tiba. sama-sama kok. Ya Mental-mental. aku pikir tadi nggak gerak-gerak, tiba-tiba akunya yang keluar juga bermasalah. Itu sampai mana ya? Iya berarti kamu doa ini. Iya, aku tuh taunya tuh pas kemarin bulan Ramadan sih. Vera baca, maksudnya mulai baca bukunya itu. Karena kan dia ada Oh ada berapa doa ya? 30. Kamu tau gak sih yang doa, doa dia saat bulan Ramadan itu loh, buku doa. enggak, Quran Iya, review. iya, buku Quran review. Quran review ngeluarin buku gitu atau apa? Yang buku dia ngeluarin buku tentang doa-doa gitu. Jadi emang khusus kita baca pada saat mungkin kayak bulan Ramadan sih dia emang ngeluarinnya pada saat mau bulan Ramadan. Jadi misalnya hari pertama dia tentang doa orang tua, yang kedua doa dipepet setan atau doa minta apa gitu. Jadi tapi yang paling kena sih Oh, makanya aku bawain di sini tuh itu doa dipepet setan. Karena biasanya kan kalau kita udah ngerasa was-was atau apa kan paling bacanya auzubillahi minasyaitonirrajim paling gitu doang kan yang aku tahu. Tapi setelah aku baca buku Quran review ternyata ada di surat Al-Mu'minun. Karena pada saat itu di bukunya itu bilang Nabi pun seorang Nabi Muhammad SAW aja ngebaca doa ini untuk dia berlindung dari was-was atau godaan setan pada saat dia mau berhijrah kayak gitu, mau melakukan perang dia selalu mendoa apa selalu membacakan doa ini katanya kayak gitu. Benar-benar baru tahu. sama, aku juga baru tahu. Karena kan biasanya kayak kalau kita kayak lagi emosi atau gimana kan paling istighfar gitu kan, istighfar. Terus Ya, kayak eh, ambil wudhu ya kan. ya, terus kayak apa namanya yang paling simpel kayak kita tahan dulu untuk kayak tarik nafas gitu. Terus kita hitung sampai berapa detik gitu kan biar kita tuh nggak yang meletup-letup gitu emosinya atau gimana gitu Benar-benar. kan. Ya mungkin Ternyata itu ada salah satu tete mungkin habis cara kamu itu kita baca doa ini seperti itu. hmm, tapi dari kan ini kamu udah tahu nih dari bulan Ramadan kan. Terus cerita Quran kamu mengenai doa di pepet setan ini yang udah kamu rasain gitu, yang udah kamu praktekin tuh di bagian apa? Kayak gimana ceritanya? Pada saat kamu lagi gimana itu yang benar-benar manjur banget menurut kamu? Kalau aku jujur kalau pada mau dapet pas mau dapet ya kan kalau cewek itu kan pasti swing banget ya moodnya tiba-tiba. PMS. Iya, itu astagfirullah banget bener-bener kayak tiba-tiba bawaannya nggak mood kayak aduh itu sih aku ngerasa Senggol banget. banget. Udah tiba-tiba badan ngerasa sakit atau perasaan mood pagi oke-oke aja kok malam rasanya pengen marah-marah gitu pengen. Nah itu doa ini sih aku langsung biasanya aku kayak mandi dulu gitu kan mandi terus pakai apa ya pakai yang wangi-wangi terus baru aku langsung kalau sholat
kalau masih menuju mau dapet tuh kayak sesuatu terus abis itu aku doa ini. Ya alhamdulillah sih kayak ngerasa tenang aja. Maka tadi kan aku bilang kadang Allah tuh apa ya? Bukan setan itu kan eh godain kita tuh kan dengan cara yang halus ya. Dia nggak pengen sesuatu yang besar, tapi dia nggak bisikin dengan kita was-was atau dengan perasaan yang nggak enak kayak gitu. Nah, kalau aku ngerasa pribadi ya kayak gitu. Jadi pada saat mungkin setan tuh udah mulai mau masuk ke aku ya, aku langsung dawamin doa ini. Alhamdulillah, entah aku tiba-tiba ngerasa ngantuk, entah tiba-tiba mau makun telepon, cuma nanya mau cerita something. Jadi kan kayak emosi aku yang tadinya mau dikeluarin jadi tersalurkan, jadi lupa Alihkan ya. gitu. Betul. Yang aku rasain sih itu banget sih. Malah waktu itu aku sempet pengen mau marah-marah pulang kerja kan ya. Tiba-tiba tetanggaku datang ngajakin ngobrol kan kayak kok lucu ya. Padahal tetangganya tuh jarang banget ke rumah aku nggak pernah kayak pas baru 2 kali Vera selama aku di situ tiba-tiba dia ngajakin ngobrol. Aku bilang, aduh ya Allah emang aku nggak boleh emosi kali ya. Jadi harus dengerin tetangga kayak gitu sih kalau aku. Itu ayatnya panjang gak sih? 9798 Al-Mu'minun. Loh, enggak. Dia tetap ada auzu. Coba ya, aku share ya. Ini kamu udah lihat belum? Ada nggak? Ini di aku tampilannya masih doa dipepet setan aja. Ih, kenapa sih kok dia mulu? Slide. Coba ya. Hmm. Belum juga Vera. Aku sudah Belum. menggeser-geser. Astagfirullahaladzim. Kita harus baca doa ini. Astagfirullah. Wah, dikit kok bener deh. Berarti nggak begitu panjang ya, Dit? Atau panjang Enggak, banget? enggak. Enggak kayak auzubillahiminasyaitonirrajim. Kayak gitu aja. Dikit Oh, banget kok. Enggak yang kayak bisa kita ngafalin sih. coba cari. Berarti gampang ya ngapalinnya ya? Insya Allah. Ya aku share di sini deh. Tuh. Oke, nanti aku lihat. Hmm, Se- si loading. Iya, gede ya MB-nya. Apalagi ya yang mau kita bahas? Hmm, Kamu abis ini kamu bukan sih PIC-nya? Abis IC apa? Alfi? Bulan apa ya abis Muharram? PI. Oh, PIC itu iya, aku. Bulan Safar kan? Ya, Habis Muharram, Safar ya? kamu udah Iya, aku siapin? di Kan udah Hamin. aku Jangan banyak Amin utas dan lain-lain ya. Mana nih Alfi? Berasa banget kedebak-kedebuknya. banget banget. Makanya Iya, waktu ya. Alfi ngomongin tuh waktu di minggu lalu ngebahas ini. Hmm. Ah, serius Alfi? Hmm. Programnya kayak gini gitu kan? Ya waktu aku buat program pun aku kan juga kayak mikir ya kayak aduh kalau aku sebenarnya pengen banget ada utas gitu kan kita kan pengen selesain gitu cuman kita udah kajian sahabat Nabi terus ditambah utas apa kita nggak plenger istilahnya kayak wow gitu. Insya Allah Iya, emang. makanya pas kemarin sebenarnya nggak enak juga sih sama Alfi ya. Soalnya banyak banget yang direvisi gitu dari programnya dia kan. Benar-benar. Kayak apa sih dia maunya tuh kalau nggak duha kan harus kajian gitu kan gantinya utas gitu kan.
Aduh Terus itu satu satu jam gak sih dia bilang? itu kan berat Oh, luar banget ya. biasa. Masalahnya di waktu duha, maksudnya kalau di waktu duha kan kayak kita kan Iya, kerja ya, itu lumayan pagi-pagi sih, banget itu, bener-bener. terus kan ribet gitu ya, maksudnya kayak kita harus ke kantor berangkat naik kendaraan, terus belum juga sarapan, belum juga kayak pagi-pagi tuh di kantor pasti kan hektik banget gitu kan ya, kayak kayak nggak sempet Iya, aja gitu loh maksudnya untuk eh, kajian UTAS gitu. Apalagi dia bilang minimal 30 menit ya. Itu kan lumayan lama ya. Kalau misalnya dia bilang iya, minimal 15 menit atau 10 menit kan mungkin masih better lah ya. Tapi 30 iya, menit lagi tuh berat banget gitu kan. Jadi aku tuh kayak agak 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 komplain sih maksudnya di situ. Maksudnya kan kayak eh, itu kan kalau kita lagi dapet kan bukan mau kita gitu loh sebenarnya gitu. Kan emang udah kodratnya gitu loh. Jadi ya akhirnya bener. udahlah, akhirnya di situ ada diskusi segala macam. Ana juga bilang kalau bikin program tuh jangan cuman mikirin kitanya aja, tapi lihat teman-teman kita juga gitu. Maksudnya kayak kira-kira teman-teman kita nih bisa nggak ya kayak gini gitu. Akhirnya Tapi direvisi lah, emang, direvisi. Tapi Alfia akhirnya nerima sih. Maksudnya iya. udah oke yang itu nggak usah ada penggantinya. Gitu. Yang Tapi wow nggak enak itu juga sih. sebelum dia revisi minggu ketiga nggak sih Vera itu wow banget kajian Muharram Itu itu kata aku minggu bilang itu ketiga. yakin aku berat di minggu ketiga sih sebenarnya. Tapi itu udah direvisi ya Allah, alhamdulillah. Kan pas pertama kali dia ngirim di grup yang kita belum ketemu, dia ngirim di grup Prodo aja sakit kepala bacanya. Ini beneran, ini Alfi beneran seriusan programnya kayak gini. Aku pikir kan lebih lebih slow Santai ya. dari kamu gitu loh, Mm-mm. karena kan kayaknya mindset aku dan yang lainnya kan selama ini kayak yang paling kejam kayak Dita nih kalau misalnya ini nih program-program nih di waktu tahajud harus ngaji 1 juz lah gitu lah gitu kan. Pas liat Alfi, astagfirullahaladzim, ternyata ada yang lebih parah banget ini. Dia lebih lebih utamanya lebih ke ilmu kalau dia ya nggak sih kita harus ngilmu 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 Kalau dan kamu ngilmu. tahajud sih, itu bener-bener wow, struggling banget sih. Iya karena tahajud bener. Tapi karena kita dengerin Muzamil sebenarnya tahajud itu ya itu utamanya banyak banget ya nggak sih? Makanya aku lebih ke Ih, tahajud tuh lebih ku kejamin gitu karena pas kita denger sebenarnya jangan sholat aja tapi kita harus bisa apa sih kayak iya. nerangin Quran. Wow itu aku juga belajar dari situ kayak buka Qurannya tuh kayak berat banget mata. Tapi sebelumnya dia belum kajian Muzamil itu kamu tahajudnya sambil baca Quran juga apa enggak? Aku udah Sholat dikit-dikit doang. sih. Oh Dikit-dikit udah tapi ya. kayak cuma kayak satu lembar kayak gitu nggak yang sampai satu jus tuh belum sih. Soalnya aku cicil biasanya habis isa. Di tahajudnya aku kelarin biasanya. Oh, tapi di tahajudnya udah, berarti sebelum kajian tuh kamu emang udah mulai Ah, udah. deket Alhamdulillah ngaji juga. udah. Mm-mm. Oh, soalnya aku enggak sih, aku cuman tahajud doang, sholat doang. Makanya pas kajian Muzamil, oh, aku tuh baru kayak, oh ternyata harus sama itu ya, baca Quran dengan tartil ya, gitu. Iya, Terus kan makanya kayak, bacanya harus tartil lagi. Insya Allah. iya, baca Quran dengan tartil, terus langsung kamu programnya yang minimal 50 ayat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berapa nih Vera? Gak apa-apa, tapi tujuannya kayak, oh iya ya ini, aku ngerasa ini pasti ada hikmahnya sih. Maksudnya Allah tuh pasti, Hmm. kenapa, itu pasti maunya Allah, tapi melalui kamu gitu. Jadi kayak, oh iya, oke oke gitu. Tapi tuh pas di awal-awal, maaf bang, Dita, aku tuh kayak nggak ngitungin sih itu 50 ayat apa enggak. Aku mikirnya karena waktu itu fokusnya, karena baru juga ya, aku kayak gitu. Hmm. Terus aku mikirnya, yang penting tuh aku niatnya bener-bener aku lurusin gitu. Aku tahajud, tapi sambil Hmm. baca tartilnya itu. Jadi mau Ya. dapat berapapun ya udah, aku mikirnya ya udah gitu, udah selesai aja, udah checklist aja gitu. Tapi pas Mbak Febri tiba-tiba WA ngechat nanya, Japri Hmm. gitu, Mbak Vera tahajudnya 50 ayat nggak sih dari kemarin? Aku bilang aku kayaknya enggak sih Mbak.
kayaknya enggak sih, aku nggak ngitungin. Cuman yang penting Hmm. niatnya aja nggak sih Mbak, maksudnya dilurusin, maksudnya bukan karena ditanya gitu. Aku nggak mau bacanya tuh karena dita gitu, karena disuruh dita, karena harus checklist ini. Tapi kamu itu benar-benar kayak karena Allah, jadi ya udah lah, mau berapapun ya udah aku kerjain gitu. Tapi pas Mbak Hmm. Febri ngomong, terus dia bilang, aku bilang udah Mbak nggak apa-apa, yang penting tuh ini aja, maksudnya Mbak Febri niatnya apa bacanya gitu. Ya karena Allah sih Mbak, tapi aku nggak nyampe 50 ayat, nggak apa-apa deh Mbak kayaknya. Ya udah deh Mbak, aku tanya Mbak Dita aja Hah, gitu. Dia takut banget, dia takut iya. banget. Oh, Mbak pantesan Febri dia tuh waktu itu kayak, mau bayar denda ya, mau bayar denda dia ya, kalau nggak salah. tapi dia kayak nanya dulu kan, terus akhirnya aku nanya Mbak Dita aja, ya udah Mbak, ya udah kalau misalnya mau nanya Dita nggak apa, ya udah kali ini nanya kamu. Terus akhirnya kan Iya. kamu bilang tetap itu ya, tetap denda. So aku ngeliat di situ ya, ini apa ya maksudnya ya, kenapa Allah nyuruh, kenapa Mbak Febri aku dulu nanyanya terus baru ke kamu, kan bisa aja ya ke langsung ke kamu ya, tapi Iya. kenapa ke aku dulu. Oh mungkin karena punya tuh kayak nggak 50 ayat deh, jadi aku langsung takut tahu di situ. Langsung makanya aku pas Mbak Febri bilang denda, terus aku bilang dit, aku kayaknya nggak mau keluar, aku denda juga, makanya aku 3 hari tuh aku bayar denda. Tadinya tuh aku nggak ngerasa itu denda sih, maksudnya karena aku mikirnya karena di Eh, awal-awal ya, pikir di awal-awal mm. aku pengen lurusin niatnya aja dulu gitu. Aku nggak mau karena Dita nih, nggak mau karena Dita gitu, punya karena Allah gitu. Tapi Iya Mbak kan Febri dendanya juga gede-gede semua ya, Insya Allah banget. iya Tapi kayak makanya ya. denda yang paling banyak dikeluarin tuh Alfi deh. Iya itu dia kasihan sih, Enggak. dia ngeluarin banyak banget sih itu. Ya, nanti kamu Nominalnya. coba Vera, pikirin apa yang terbaik buat kita. Seru banget nih pasti nih. Tapi kamu udah mulai running apa belum? Kira-kira apa Running apa? lagi buat bikin programnya? Udah sih, udah Oh aku udah. pikirin. Hmm. Udah. Ada satu program yang baru. Maksudnya yang Wow, kita belum pernah selama ya? ini belum kita selama ini belum pernah ngelakuin itu sih. Tapi aku nggak tahu Wah, ya ini, maksudnya aku lagi mikir sih, maksudnya ini jangan sampai ngebebanin juga ke kalian gitu loh. Maksudnya tapi hmm. ya aku lagi mikir ya simpelnya gitu loh. Maksudnya biar biar semuanya bisa gitu. Karena kan ini belum pernah kita lakukan gitu. Ini di minggu keberapa? Yang program baru kamu? Oh, masih rahasia, nggak boleh. Ups. Itu masih rahasia. Itu masih Ya rahasia. kan biasanya Hamin 2 atau Hamin 3 kan udah mulai spill kan. Kayak waktu itu Alfi. Iya, ini Alfi Hamin dulu. berapa sih? Hamin 6 ya sekarang ya? Sekarang Dia mi, Hamin 5 loh. Oh nggak salah. Cepet tuh sekarang Alfi Muharram tuh. 24. Iya, Hamin 6 sekarang. Iya ya. Kayak paling lama Senin kamu udah bisa spill sih. Kalau menurut aku. Kelamaan ya Senin. Senin, Senin kelamaan Nggak kayaknya deh. kan Sabtu Senin lah ya. Sabtu. Sabtu. Ya mungkin kan ada libur tuh ya. Sabtu atau Karena kan Minggu. ya aku spill gitu. Wow, seru sekali. Ditunggu. Gak sabar. Semoga bisa semuanya. Tapi jujur aku udah mulai bosan kajian sahabat Nabi Vera. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Boleh gak sih aku jujur? Sama Dita sebenarnya udah Sama ya? Iya kan? sama. Apa kita kebanyakan? Aku mikir ya Allah apa karena utas juga ini juga. Jadi aku ngerjain cuman feelnya jadi kayak nggak enak Iya, gitu. iya. Kayak iya. Beda banget sama di awal-awal sih. Di awal-awal tuh pas awal-awal tuh Abu Bakar kan ya. Itu bener-bener Mm-mm. kayak gitu loh, kayak ih seru banget gitu. Tau Iya aku baru tau tahu nggak nih sih? ternyata ini gitu. Iya, aku ngeliat di minggu pertama tuh kita tuh bisa 3 episode, 4 episode tuh Masya Allah kita masih Iya. menggebu-gebu. Tapi kita tuh ngumpulin udah Senin hampir setengah 9 baru pada Iya sekarang parah banget. udah Astagfirullah. mulai. Ini itu yang bahaya banget sih, udah pertengahan-pertengahan kayak gini tuh udah Bener. rawan banget. Dan Padahal masalahnya dulu ada denda ya Vera ya, itu ngebantu sih. Kalau iya, nggak ada denda kita udah hilang arah sih, aku bilang. kayaknya salah satu faktornya juga adalah durasinya tuh diperkecil gitu nggak sih, Dit? Itu kan karena itu kan kemarin kan ada programnya Alfi ya kan. Makanya jadinya Oh, durasinya tuh jadi
pas 1 minggu itu minimal 2 episode kan. Oh, Tadinya minimal 1 minggu itu 3 episode kan. ya, iya benar. Jadi 2 episode. Jadi tuh kayak secara nggak langsung tuh diri kita tuh kayak menggampangkan gak sih? Maksudnya, oh iya kemarin 3 episode aja bisa, misalnya 2 episode nggak bisa. Jadi tuh kayak, Benar, iya benar, benar. menggampangkan gitu. Menganggap enteng jadinya tuh gitu. Tapi Ya, ujung-ujung ini kayak last minute gitu jadinya. Aduh, astagfirullah. ini Gak emang boleh setan nih lagi kayak, banyak banget sih di sahabat Nabi, jujur. Aku kayak, ya Allah, aku untung, bilang, untung hari ini kamu bawain doa dipepet setan. iya pas banget kan makanya. Ini mereka nanti harus pada nonton nih. Ini Oh, harus nonton. ulangan. Aku kepo sih, yang lain juga merasa apa yang kurasakan gak ya? Karena jujur minggu ini, minggu kemarin sih lumayan berat tuh kayak, aduh apa aku bayar aja? Aku sampai kepikiran, aduh apa aku bayar denda aja ya Allah, aku bilang kayak gitu. Tapi ya Mana sudahlah, Alhamdulillah, Min Allah bantu, tolong buat nyelesain. Mana itu 3,5 jam Vera yang kemarin tuh aku tuh, ya kan, tiga 3 jam 30 menit terus sampai ya aku bilang mantap, ini mantap banget ya Rob, aku bilang. soalnya kan makin kesini kan kayak namanya tuh mulai, aku sih kalau aku sih Hmm. kayak baru denger gitu loh. Kalau aku, Sama-sama kalau sama-sama di juga. awal kan kayak gitu udah denger itu dari kecil gak sih, kayak Abu Bakar, Umar Nah, bin Khattab, bin Abi Thalib, hmm. kayak makin kesini aku lagi sekarang lagi di episode yang Suhaib Arumi. Sumpah aku tuh baru pertama kali denger sih Suhaib Arumi. Iya Sebelum aku aku gak juga pernah denger. bener ya. Swipe air Ya, Rumi, ya ampun. Arumi Oh, aku udah gitu. seneng kalau Ustadz Holid udah bilang manakib. Wah, udah nih udah mau kelar nih aku. Aku udah dia ngomong manakib. Oh, ya udah Astagfirullah. alhamdulillah. Tapi makanya udah kayak, ya ampun rasanya kayak udah ini kayak harus diganti nih niatnya. Bener-bener. Makanya kadang aku suka kalau udah malas gitu aku ambil wudhu Vera bener-bener kayak ya Allah jangan sampai niatku udah salah gitu. Maksudnya ngerasa berat. Padahal ini kan berilmu di jalanmu kan bener-bener wah bener-bener apa ya kalau dibilang mindful lah gitu kan tapi kalau kita kayak udah berat takutnya kan setan masuk banget nih Vera di kanan kiri kayak gitu kan makanya sampai aku kepikiran buat aduh mending bayar denda aja kali ya karena udah nggak ada rasanya gitu ngerjain tapi jadi kayak yang apa ya istilah amit-amit kayak jadi nggak ikhlas kayak gitu loh udah sampai tahap kayak gitu maka aku bilang ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu kalau ngerjain sahabat Nabi itu satu episode sehari atau kamu oh kalau pas Enggak, senggang kerja nih enggak. enggak ya kamu pasti Aku pasti bagi kan ya gak mungkin. Itu kan panjang banget, Dit. dua banget ya jam, 3 jam tuh aku nggak mungkin satu benar. hari segitu sih. Tuh aku udah Nah, aku ngebul makanya banget pasti ini mah hari aku begitu. lihat sama Mbak Feb tuh yang tangannya sakit ya kan dia tuh Senin kalau Itu nggak salah yang bener-bener, dibilang Masya Allah. Aku bilang kok bisa ya Masya Mbak Allah. Feb tuh 3 jam tambah mungkin 2 jam 5 jam sambil nyatet ya Allah. Terus nih masalahnya nulis loh. Itu kan lebih Iya, effort ya. iya, nulis lebih effort bener, bener banget. Dan Tik gitu. dengan kodarullah tangannya lagi kayak gitu kan, wah pahalanya Iya, Bapak jadi tuh bikin ngiri. waktu yang Mbak Febri kajian berdua doang sama aku deh kayak waktu itu. Yang lain pada nggak bisa yang pagi-pagi. Yang Nah pagi itu aku aku sempat dengar, nanya tuh. aku Oh ya dengar kamu kan, denger juga ya? lihat Iya sih langsung ternyata pagi sekali. ya alasannya Mbak Febri tuh nulis tuh karena itu sebagai ikhtiarnya dia biar tangannya sembuh gitu loh. Jadi kan dipakai Semoga, buat ini, buat iya Allah ya. gitu kan. Jadi tuh sebagai ikhtiar dia. Terus aku kayak, ya Allah miss banget. Oh iya ya, ya Allah Mbak Febri aja segini banget effortnya gitu. Kan Malu kita berarti banget sih. nggak boleh kalah, Vera. Kita harus seminggu 3 episode. Semangat. Makanya dia, Mbak Febri kan udah, ya Allah kayak udah ribet banget kan. Dia kerja juga, ngurus anak juga. Terus mesti Iya, belum dia kajiannya. masak ya. Dia masak juga. Iya Jadi makanya. tuh aku kan catatan dia tuh yang bener-bener kita pasti adalah hal yang gak kita catat ya Vera. Kalau dia tuh bener kayaknya banyak banget sih. Asli aku kadang suka bacain catatan Mbak Febri, aku bilang Mbak Febri, Masya Allah banget ini mah. Luar biasa banget lah pokoknya. Ini kamu udah makan, Dit?
udah dikit. Tapi nanti yang biasa kok abis Zoom sih aku. Lanjut. Kamu udah makan belum, Vera? Kamu kalau nyampe rumah jam berapa? Aku itu udah, jadi nyampe rumah itu maghrib sih biasanya jam, Hmm. karena sebenarnya sebelum-sebelumnya nggak sampai maghrib. Cuman karena ini aku setiap pulang kerja sekarang aku olahraga dia. Aku olahraga dulu Wow. di dekat kantor tuh ada tuh tempat kayak pergudangan gitulah. Jadi lumayan treknya. Jadi aku olahraga dulu, pokoknya minimal 30 menit lah gitu aku jalan. Karena timbangan aku udah ke kanan banget. Oh, pahalanya Berat, banyak. Maksudnya timbangan pahala. berat banget. Allah Oh, Akbar. kamu setiap hari sekarang olahraganya. Iya, iya, jadi pulang kerja Oh, tapi itu aku masih jalan sih, aku belum lari, aku masih jalan, jalan aja ya jalan. jangan Tapi dipaksa lah. alhamdulillah, iya aku nggak mau yang terlalu ngoyo banget di awal sih, jadi masih santai lah, masih jalan. Sehari itu pulang kerja 2 kilo lah, ada dapat selalu 2 kilo lebih sih, 2 kilo jalan santai gitu. Ini lari-lari Hmm, dikit, sedikit doang. kamu Tuh, sampai jadi nyampe maghrib rumah kok. tuh enggak Sampai sih, maghrib. selesainya enggak, karena kan pulangnya itu jam 5, jadi perjalanan ke sana paling 5 menit. Terus Hmm, siap, jalan, mulai start jam 5 lewat 10-an lah, sampai jam 17.40-an tuh udah kelar biasanya. oh pokoknya setengah jam gitu ya kamu waktuin. Ya, 30 menit ke atas lah, dikit. Nah, itu baru aku on the way ke rumah, perjalanan 30 menitan, ya makanya nyampe mau jam setengah 7, jadi jam 6 lewat 20, jam 6 lewat 25 gitu. Kalau Tapi nggak kantor olahraga kamu, sih, kenapa kantor aku? kamu nggak jauh ya jaraknya ke rumah. Kalau nggak macet sih 25 sampai 30 menit. Tapi kalau macet ya Lumayan. 45 menit. Kamu tahu Pulau Oh, Gadung nggak sih? terminal. Iya, dekat terminal itu kan ada kawasan industri itu, Pulau Gadung. Situ. Oh, kamu daerah situ. Hmm, Iya, pernah ke kerjanya di Pulau situ. Gadung. Tapi nggak macet ya Vera daerah situ. Aku soalnya nggak lewat depan. Kalau lewat depan Oh, pasti macet banget. Aku lewat BKT. lewat jalan Tuh, tikus gitu. Jalan iya lewat kecil. tes itu. Terus lewat Buaran, jadinya nggak begitu macet gitu. Kalau lewat depan mah, ya Allah, Iya kan itu nggak kan ketolong pasti deh. Macet. banyak banget. Iya, apalagi nih Gitu. yang mau kita bahas? Apa udahan aja? Boleh Vera udah aja kali ya. Kamu juga mau itu kan, mau makan dan lain-lainnya. Iya, alhamdulillah udah kelar jam segini. Karena cuma berdua kita. Jadi udah habis semua topiknya. Betul. Ana tuh dia istilahnya cuti ya? Apa gimana? Apa ya udah sebisanya dia masuk kayak gitu ya? Di grup kita. Oh, Oh, kalau di grup kita nemuin ya di pernah nggak kamu tanya kayak gitu? dia sih nggak pernah mendeklarasikan gimana-gimana ya. Mm-mm. Kayaknya sih kalau tangkep, kayaknya sebisanya dia sih. Oh, Sebisanya sebisanya dia. dia. Eh, ya hitungannya sih cuti ya, pasti bilangnya cuti. Cuman kalau misalnya emang dia bisa ada waktu untuk masuk ya masuk. Cuman Oh, kayaknya kalau untuk 1 2 bulan atau 3 bulan ke depan mungkin ya paling iyalah masih masuknya dikit kasih wajar ya. sih. Mm-mm. Bener. Tapi kamu ada WA dia nggak sih? WA-an sama dia nggak? Kemarin ya lahiran doang sama yang sakit Hana itu aja. Hmm, Dan balanya juga seadanya. Dia aku memaklumi sih pasti lagi kurang tidur banget.
Dia bilang lagi sakit banget di itu badan-badan aku, kata dia. Apalagi PD-nya ya. Lagi bener-bener luar biasa, kata dia gitu. Ini doang terakhir yang semuanya. Paling aku kalau abang nanya ke Alfi. Takut ganggu. Iya, aku makanya juga nggak WA Ana sih. Paling Iya, lihat mana? dari status kan. Udah sih paling itu aja, Vero. Oke, terima kasih banyak Tita Jazakil Khair. Lahir. Em, Punya hari ini, alhamdulillah dapat ilmu baru lagi. Hari ini semoga aku dan teman-teman yang lainnya bisa mempraktekkan doa di pepet setan ini. Semoga Lucu ya, kita Seth. makin baik untuk kajian dan amal soleh lainnya. Amin ya Allah. Marilah kita tutup kajian kita malam ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah tuh gue. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Dita. Jazakallah khair. Selamat istirahat. Jazakallah khair. Ma iya Ki Vera. Jangan lupa al muluknya. Ya, assalamualaikum Dit. Waalaikumsalam.